Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, semoga sukses dan lancar melakukan kegiatan sehari-harinya ya. BPP 5 kaum membuat mikrobah 1 loh. Emang bisa ya? Yuk kita cari tahu. Karena tingginya serangan hama pada tanaman mengakibatkan penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran dan kelestarian lingkungan. Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan musuh alami berkurang dan terjadi peledakan hama tanaman. Semakin rendahnya kesuburan tanah mengakibatkan rendahnya produksi tanaman. Pemakaian kompos sangat baik untuk memperbaiki kerusakan pada tanah. Salah satu pemecahan masalah tersebut adalah dengan menggunakan mikroba dari jenis fungi atau jamur. Mikroba dari jenis jamur ini banyak ditemukan di tanah yang masih alami dan jauh dari gangguan, seperti di hutan, rimba, dan ladang. Karena sulitnya menemukan mikroba ini, kita bisa mengambilnya dari tanah sekitar rumpun bambu. Sebagian besar mikroba memiliki peran yang sangat menguntungkan di bidang pertanian, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai limbah organik sehingga bisa diserap oleh tanaman, mengembalikan dan membantu penyerapan hara tanah, mengikat nitrogen yang baik untuk pertumbuhan tanaman, merangsang pertumbuhan, mengontrol patogen untuk pengendalian OPT, dan mikroba juga sangat baik dipakai bagi petani yang melakukan usaha tani pertanian organik. Mikroba bisa dibuat dengan 5 langkah. Sesuai langkahnya, mikroba yang dihasilkan pada langkah 1 disebut dengan mikroba 1. Mikroba yang dihasilkan pada langkah kedua disebut mikroba 2. Begitu selanjutnya. Pada video ini kita akan membuat mikroba 1. Pembuatan mikroba 1 bisa dilakukan dalam laboratorium dan langsung di lokasi. Pada tahap awal, mikroba harus diambil dari lokasi langsung yang bisa kita temukan di sekitar rumpun bambu. Biasanya lokasi di rumpun bambu lebih terjaga dari kerusakan lingkungan, sehingga diketahui banyak mikroba yang ada di sekitarnya. Pembuatan mikroba ini sangat mudah dan hemat biaya. Penyuluh pertanian dan petani bisa membuatnya sendiri. Bagaimana kita mengambil mikroba tersebut yang ada di sekitar rumpun bambu? Mau tahu? Caranya sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan mikroba adalah beras sebanyak setengah kilogram, kain kasa atau kain til secukupnya, kertas koran secukupnya, tali untuk mengikat, dan bambu masing-masing 1 ruas dan telah dibelah menjadi 2. Cara membuat mikroba 1. Pertama, beras yang dibersihkan dimasukkan ke dalam kain kasa atau kain til dan diikat sedemikian rupa agar tidak keluar dan berserakan. Didihkan air dalam panci secukupnya, kemudian masukkan beras tadi sampai terendam dan masak selama lebih kurang 4 menit. Setelah 4 menit, angkat beras dan kemudian kukus beras selama 15 menit. Setelah itu, nasi dikeluarkan dan ditebar di atas kertas koran agar dingin lebih cepat. Nasi yang dimasak masih kondisi setengah matang. Nasi adalah media untuk hidupnya mikroba dalam tabung bambu. Setelah dingin, ambil bambu yang telah dibelah menjadi 2. Masukkan nasi ke dalam bambu secukupnya dan ikat bambu. Letakkan bambu di sekitar rumpun bambu dan tutupi dengan daun-daun bambu yang telah gugur. Biarkan selama 4 hari. Setelah 4 hari, ambil tabung bambu dan bawa ke ruangan yang bersih. Buka tabung bambu dan perhatikan mikroba yang tumbuh di dalamnya. Mikroba yang tumbuh adalah jamur.
Pada video ini ada 4 macam jamur yang ditemukan. Yang pertama, jamur hijau adalah Trichoderma yang berguna sebagai dekomposer atau pengurai dan dapat mengendalikan penyakit tanaman. Jamur yang berwarna putih adalah Beauveria bassiana dan Metarhizium, bersifat antagonis dalam membunuh hama dan dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Kedua jamur ini adalah yang akan kita cari dan kita gunakan. Jamur berwarna kuning dan pink adalah jamur jahat yang bisa menyebabkan busuk dan mematikan jamur lain. Jamur ini cepat berkembang. Selanjutnya kita harus memilih jamur yang baik dan pisahkan dengan hati-hati. Jangan sampai tercampur dengan jamur lain. Setelah didapat jamur yang dikehendaki, siap dipakai untuk diperbanyak dengan pembuatan mikroba 2. Bagi bapak dan ibu petani dan penyuluh yang mau memanfaatkan mikroba ini, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Demikian info tani hari ini, semoga bermanfaat. Untuk perkembangan channel ini, tolong di like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.